Akhirnya mimpi punya rumah Citraland bertahun-tahun sudah ada di depan mata seperti ini. Aku lagi ada di Citraland. Akhirnya aku kembali lagi ya nge-review rumah di Citraland. Kenapa? Karena rumah-rumah baru di Citraland sekarang ini sudah tergolong jarang, apalagi dengan kondisi atau spek bangunan yang seperti ini. Beneran jarang banget. Luas bangunannya sangat-sangat besar dengan proporsi luas tanah yang menurut aku itu di lebar yang seperti ini. Nanti kalian cek ya di deskripsi aku, di situ sudah ada spesifikasi detail dan juga harga yang paling lengkap. Nah, kalau kita perhatiin satu persatu dari depan seperti ini, untuk di area eksterior fasadnya ini sudah sangat detail, mulai dari penggunaan batu alam yang sudah di-cutting rapi, dan juga ada permainan warna-warna yang memang cat-cat yang seperti itu kan kayak cat yang disembur-sembur gitu itu teman-teman ya. Dan di sampingnya itu juga sudah pakai cat bertekstur. Oh ya, walaupun ini kondisi bangunannya itu sangat tinggi, tapi untuk struktur bangunannya kalian nggak perlu ragu karena ini sudah pakai bata merah. Dan untuk di atasnya ini atapnya ini juga sudah pakai besi WF yang sangat tebal. Nanti di deskripsi itu sudah ada, nanti aku cantumin juga. So untuk kawasan di area Citraland ini tuh, untuk di klaster yang ini sebenarnya itu boleh berpagar. Contohnya yang di sebelah itu juga udah pakai pagar sih sebenarnya. Nah kalau yang ini memang nggak ada pagarnya, karena ada beberapa rumah juga nggak ada pagarnya. Karena di Citraland kan one gate system, semuanya makanan dan lain-lain itu juga sudah oke. Nah kebetulan banyak banget request rumah-rumah baru itu yang udah pada sold. Misalkan ya dari video aku yang tayang nih hari ini, terus seminggu apa sebulan gitu, 2 bulan tuh pasti udah laku teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah lihat, udah nungguin rumah baru jadi, ya memang rumah ini memang the one and only untuk saat ini. So kalau carportnya itu muat dengan 2 mobil yang bahkan menurut aku ini masih ada space ya. Kalau mobilnya jumbo-jumbo masih ada space untuk orang jalan kaki menuju ke garasi. Garasinya nanti juga jumbo. Nanti teman-teman lihat sampai habis ya. Nah kalau rumah-rumah premium zaman sekarang itu memang ada harga yang harus dibayar lebih. Itu apa? Karena kerapian nih kayak ini. Utility room ya, ini jadi kayak janitor, genset, panel listrik, filter air, sama ruang security itu udah tertata rapi. Jadi kita nggak perlu tuh kalau misalkan pompanya di mana, listriknya di mana, itu udah tertata rapi di sebelah sini seperti itu. Jadi ada value-nya lah teman-teman ya. Nah kalau kita mau masuk ke area ruangan utamanya, itu sebenarnya ada tangganya buat kita naik. Makanya batu alamnya dikasih di kedua sisi kanan dan sisi kiri. Jadi bukan separuh batu alam, separuh batu bata terus di tembok biasa gitu, enggak ya guys. Jadi waktu kita mau naik itu suasana kayak tropikalnya tuh kayak berasa dapet gitu loh teman-teman. Makanya dikasih area leveling seperti ini. Sebenarnya ada opsi lift, nanti aku tunjukin waktu di dalam. Nah, di sini juga nggak kosongan ya, teman-teman, juga dikasih, disuguhin sama ijo-ijo, tuh banyak kupu-kupunya guys lewat, ya kan? Nah, di sini juga ada tamannya, jadi tak cantik, teman-teman tuh nggak kayak kosongan, bingung mau ngisi apa, di sini sudah tersedia. Terus untuk di
pintu entry-nya waktu kita mau masuk sudah ada tutupannya. Bukan cuman kanopi biasa ya, tapi sudah dikasih akses apa tuh? Kayu-kayu, aksen kayu-kayu dan CCTV. Di sini ada 8 titik CCTV-nya teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung lagi. Nah kalau yang di sebelah kanan, nah ini sudah ada beda ya. Jadi bukan pakai cat perspektur lagi. Ini teman-teman tahu, kalau tahu ini apa, coba komen di bawah, sama-sama belajar nanti kita ya. Nah kalau yang di depannya lagi, di sebelah sini ini udah pakai yang marmer bertekstur seperti ini. Pintunya otomatis ya double door lah ya, namanya rumah premium guys. Ini udah pakai solid wood juga, yang teksturnya menurut aku ini ukirannya pas banget buat jadi kita tinggal. Ya kita masuk ke dalam. Nah ini penampakan pintunya kalau dari dalam, jadi luar sama dalam tuh sama guys. Nah kalau untuk area ruang tamunya tuh kamu bisa tempatin di sini. Ini terang ya karena sudah ada jendelanya. Jadi kalau misalkan terima tamu itu nggak polosan karena sudah disuguhin taman yang ada di depan tadi. Ini kalau kamu misalkan ini lagi hujan ya bisa kamu tutup aja pakai sliding window seperti ini. BTW ini sliding window-nya udah finish good yang mereknya Nexta. Jadi kalau kusen-kusen itu pasti ada levelnya ya. Jadi kalau rumah-rumah premium udah pakai Nexta, lebih kedap udara dan juga lebih tahan angin guys di situ. Nah kalau untuk area powder room-nya di sebelah sini, jadi cuman ada wastafel dan juga ada kloset. Ya namanya powder room, tapi udah dibikin rapi. Aku salvok sama pintunya yang motifnya udah kayak Maze Runner ya guys di sini. Jadi udah pakai motif-motif. Jadi rumah ini dari depan, dalam itu semuanya bermotif ya guys ya. Gitu. Nah untuk area ruang utamanya itu seperti ini luasnya. Jadi memang sudah ngeplong-ngeplong gitulah ya rumah zaman sekarang. Dan aku itu sukanya kalau rumah-rumah yang seperti ini langsung ngelos gini. Natanya tuh enak guys. Jadi kita nggak perlu banyak sekat. Misalkan mau dijadiin area dapur kering ataupun pantry, minibar gitu boleh di area sebelah sini. Karena nanti kamu bisa pasangin wastafel lagi di sini. Sudah ada colokannya dan juga ada pipa airnya. Nah ini colokan di bawah juga bisa kamu pakai. Terus di sini ke table island seperti itu, nyambung ke meja makan. Nah AC kasetnya ini kamu udah dapat 2 loh, merek Gree. 1, 2. Drop ceilingnya udah pakai yang kayu-kayu, jadi kesan estetiknya tuh dapat kalau misalkan kamu lagi makan ataupun sekedar nonton TV bareng keluarganya di sini. BTW ini TV cuman display ya, cuman aku tadi kan ada sebutin kalau ada 8 titik CCTV, ini kamu bisa lihat di sebelah sini. Ini CCTV-nya semua benar-benar udah kepasang dan juga include mulai dari garasi sampai di atas juga seperti ini. Jadi no effort, no worry, no effort guys. Sebelum kita ke arah sana, aku tuh kan biasanya gini ya, awan kalau lihat rumah atau masuk ke rumah mau review rumah biasanya apa? Area tangganya yang menuju ke bawah itu kan biasanya di bawah tangga seperti ini ya. Nih tak tunjukin, nggak ada guys. Padahal ini 3 lantai. Nah nanti aku mau tunjukin. Jadi untuk akses ke bawah itu ada tangganya tersendiri. Di sini tuh memang sudah clean dan juga rapi. Plus ada kamar juga di sebelah sini. Ini kamarnya, kamar mandi dalam. Sudah ukurannya menurut aku kalau kamu mau kasih kasur yang 180 pun juga masih oke. Ceilingnya tinggi, terus ada balkoninya juga guys di sini. Oh, di sebelah sini ada balkoninya dan juga balkoninya itu nyambung sampai ke arah sana. Ini marmernya yang bertekstur itu di sebelah sini. Nah ini kamu bisa lihat juga sebelah sini guys. Tuh. Aku mau tutup. Oh ya, aku mau intip di kamar mandi dalamnya sedikit ya, sebelah sini. Tuh, ini. Nah karena ini kamar mandi dalam, jadi sudah ada pembatas kacanya. Kalau sanitary mah semuanya lengkap ya, dari hand shower, kloset, wastafel, dan ini kamu tinggal tambahin kabinet aja.
Oh ya, by the way, di sini tuh juga sudah ada input 8 AC. Termasuk kamar yang ini juga sudah ada AC splitnya guys. Oh ya, ini adalah optional lift, elevator 3 lantai. Jadi sudah disiapkan guys, sudah disiapkan untuk elevator yang home lift. Jadi udah ada ininya, ukurannya. Nah, seperti ini. Jadi dari bawah nyampe ke lantai yang paling atas bisa. Nah, ini waktu di bawah aku mau tunjukin elevator liftnya itu di posisi sebelah mana. Nah, ini area tangganya di sebelah sini ya, jadi di tengah. Jadi kalau misalkan ada tamu sebenarnya juga nggak terlalu kelihatan sih. Kalau kamu misalkan mau kasih para lagi pembatas yang kayu-kayu gitu juga oke. Cuman aku tuh sukanya ini loh, posisi ataupun ketinggian tangganya ini nggak terlalu nuki guys, gitu. Nggak terlalu nuki. Terus ada lampunya di setiap beberapa step anak tangga, terus dikasih bulatan juga di sekitar sini. Jadi aman buat anak-anak. Pegangannya udah pakai kayu sama kaca temper di bagian bawah. Nah, sebelum kita ke atas itu kan kamar-kamar ya. Aku mau liatin di area servis bawah. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini ada taman lagi. Ini namanya taman kering guys. Karena nggak ada rumputnya, cuman ada batu-batu koralnya seperti ini. By the way, ini kalau misalkan kamu nggak suka batu seperti ini, mau diganti teh kayu, menurut aku tuh malah lebih kayak lebih gampang lah bersih-bersihnya sebenarnya. Karena kalau batu seperti ini sometimes itu ada lumut gitu guys ya. Karena aku juga pernah pakai batu-batu kayak gini tuh lumayan gitu guys. Nah, biasa tuh kamu mentokin di sampai sebelah sana ataupun sisanya kamu kasih rumput sintetis, ya terserah lah ya teman-teman. Cuman aku mau tunjukin nanti yang di sebelah sini. Nih. Aduh, lumayan ya, ini kalau menginjak ini kayak semi picet gitu ya guys ya kakinya. Nah, ini ada satu area kita sebutnya kayak void gitulah teman-teman ya. Jadi dari lantai yang paling bawah sampai ke lantai yang paling atas itu di sebelah sini gitu. Ini ada keran airnya, kalau kamu mau bikin kolam ikan juga masih oke ya teman-teman sebelah sini. Nah, kameramen agak kesakitan menginjak di sana. Nah, kalau yang ini buat area jemur sebenarnya yang di bawah. Nanti aku mau tunjukin juga. Di angin-angin kanan, kiri, depan, belakang itu sudah oke. Untuk outdoor AC di sebelah sini ya. Tuh, outdoor AC semuanya sudah tertata rapi. Jadi makanya kok di situ ada selang air, jadi tinggal siramnya semuanya di sini. Let's go, kita ke bawah ya, ke basement, oke? Nah, setelah kita habis dari lantai yang kedua, kita mau bedah di lantai yang paling bawah. Nah, di bawah ini aku senengnya karena semua area servisnya itu sudah tertata rapi bahkan per ruangan. Oh ya, ini adalah optional lift yang aku sebutin tadi di awal ya. Jadi memang sudah ada bangunannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nggak mau repot, mau langsung ini dijadikan lift juga boleh, requestannya nanti aku sampaikan. Kemudian untuk di arah belokan-belokan seperti ini, aku mau jelasin satu persatu. Seperti yang ada di samping kiri aku, ini adalah area kamar mandinya. Kenapa? Karena sudah ada showernya, backdropnya juga, dan lain-lain. Kenapa kok dibikin semewah ini di area bawah? Karena sebenarnya untuk di area bawah tangganya kita masuk tadi ya, itu sudah dibikin ruangan seperti ini. Dan memang sudah dicat rapi pencahayaannya dan lain-lain karena untuk multi function room. Mau jadi small office ataupun gudang, kamar tidur semuanya juga sudah masih cukup. Karena ceilingnya pun ini sebenarnya juga nggak terlalu rendah. Makanya di awal tadi waktu kita mau masuk ke arah pintu utamanya, kok tangganya tinggi. Nah, memang dibuat di bawahnya itu nggak terlalu pengap. Kemudian ada satu wastafel, di sini mungkin bisa pasang cermin dan lain-lain. Jadi kalau mau cuci tangan nggak harus masuk ke area kamar mandi. So, di sampingnya lagi ini masih ada satu ruangan kecil seperti ini buat ruang ganti sepatu atau sandal.
seperti itu. Nah, untuk area garasinya sendiri ini menampung untuk 4 mobil. Dipercantik lagi dengan atasnya yang sudah pakai lampu-lampu LED seperti ini, jadi ada drop ceilingnya, dan juga dengan pintu garasi yang sudah pakai besi yang tebal banget teman-teman. Ini jadi safety, bisa dibuka menyamping seperti ini. Masih ada satu ruangan space kecil buat kita kasih buat space driver lah ya di sebelah sini. Tuh, kalau misalkan kita ada ART yang lumayan banyak, 3 gitu ya, bisa ditempatin di sini ataupun nanti di belakang pun juga ada. Jadi area garasi ini yang biasanya kita pikir itu bakalan pengap, bakalan apa ya, kayak serem gitulah ya, hawanya nggak enak. Kalau rumah-rumah zaman sekarang itu sudah dipikirin banget, kayak keresahan teman-teman, pemakaian sehari-hari, makanya sudah dikasih taman yang mana tamannya ini bisa dinikmatin dari seluruh keluarga karena ini langsung nyambung sampai ke lantai yang paling atas. Jadi ini nggak usah ditutup biar angin-angin bisa masuk ke dari arah depan maupun belakang. Kemudian dapur basahnya ini menurut aku the best ya, karena sudah dipikirin banget, bahkan untuk di tekuannya ini sudah pakai kaca loh. Biasanya kan ya udah tembok aja gitu kan. Nah, kalau penggunaan kaca seperti ini ya menurut aku memakan cost yang lumayan lah ya daripada cuman tembok-tembok. Yuk kita masuk ke dapur basahnya. Tuh. Udah bener-bener kamu tinggal pasangin home appliance aja kayak kulkas dan lain-lain, microwave, dan masih ada tempat penempatan untuk storage makanan di sini. Jadi kita kalau di bawahnya tangga itu di sini nggak kebuang sia-sia gitu loh teman-teman ya. Semuanya sudah ada tempatnya. Kemudian belok sedikit, ini langsung ada satu kamar tidur ART. Di sebelah sini itu ada jendelanya, jadi buat teman-teman yang bilang, loh itu kok pengap? Enggak ya guys, itu sudah ada jendelanya, yang bahkan kalau dibuka aja, angin-angin juga masih bisa masuk di area sebelah sini. Untuk di pojokan-pojokan ini bisa jadi tempat atau meja setrika karena sudah ada colokannya. Di sini kamar mandi, toilet juga buat ART, dan mesin cuci atau laundry areanya sudah gelibetan apa ya, segini lah ya. Terus buat untuk area jemurnya bisa kamu tempatin di sebelah sini. Yang ini temboknya itu nyambung ya sampai ke atas, makanya ini dikasih cat bertekstur seperti ini. Nah, setelah kita lihat-lihat area service areanya ini kok serapi ini, ya kita langsung naik ke lantai yang paling atas. Let's go. Nah, ini kalau yang di lantai paling atas ya, kalau kayak polos-polos gini itu biasanya buat tempat jadi kayak figura atau foto keluarga, karena sudah ada cahaya skylight-nya di situ, jadi kan kayak estetik gitu loh teman-teman. Mau kasih wall panel gitu juga oke. Nah, kalau yang di sini itu ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak seperti yang ada di belakang aku ini. Itu ukurannya juga jumbo guys. Ini aku mau tunjukin nih. Nah, ini. Untuk warna catnya untuk di belakang sini sama yang di area depan itu juga dibedain gitu warnanya. Sudah ada drop ceilingnya, lampu sorot, AC split, meneng bener-bener pas buat jadi kamar tidur anak. Bahkan untuk anak yang sudah dewasa pun ini juga masih sangat-sangat mumpuni guys. Kita intip di kamar mandi dalamnya, itu juga sama kayak yang di kamar bawah. Ada hand shower, ini hand showernya merek Kohler ya, seperti ini. Ada lampu LED-nya juga, sama persis kayak di bawah. Ini kloset dan juga wastafel, semuanya merek Kohler. Kita ke kamar anak yang ada di sebelahnya persis. Kurang lebih itu sama guys ya, cuman mirroring aja. Jadi kalau pas masuk kamar mandinya ada di sisi sebelah kiri,
Untuk ukuran dan lain-lain sanitarinya semuanya sama, jadi tinggal pilih nih anak mau kamar masuk itu kamar mandinya di sebelah kiri atau kanan. Untuk AC semuanya sama persis, dan enaknya itu dua kamar anaknya sudah ada connecting balcony di sebelah sini. Nah ini nanti kasih itu ya apa, gorden ya guys. Connecting balkoninya itu sangat-sangat nyaman sekali kalau buat kita duduk-duduk nyantai ataupun sekedar untuk menenangkan pikiran, karena sudah panjangnya sampai sini guys. Tuh. Nah ini adalah cat-cat yang aku maksud. Jadi ini adalah cat teknik yang memang sudah dipakai lebih rutin untuk di tahun-tahun sekarang ini. Kalau tahun kemarin mungkin ada beberapa yang pakainya cat bertekstur semua, tapi sekarang tuh sudah pakai yang seperti ini. Dan ini itu kalau kita lihat dari bawah tadi depan, kok ada ketutup para-para ya ini guys di sini. Jadi enak kalau kita duduk-duduk itu nggak terlalu kelihatan dari bawah atau dari depan, tapi ini juga bisa jadi penghalang cahaya matahari. Jadi tetap adem di sebelah sini. Gitu. Terus ada ini drainasenya. Jadi kalau misalkan hujan itu nggak terlalu tampias. Oh ya ini dari besi ya. Nah ini besi tebal. Nah ini masih ada space lagi, mungkin ya anak-anak itu nggak mungkin kan jemur handuknya tuh masih turun lagi ke bawah, mungkin bisa jadi di sebelah sini, dan ini juga sudah nggak ada tutupannya. Itu atapnya, nah ini sudah model baru ya yang pakai topi-topi kayak gitu, tebel. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu lebih jelasnya, waktu datang ke sini pasti kelihatan lebih jelas lagi. Nah ini bahkan ada kemiringan gini guys, jadi cakep ya. Kemudian kita mau ke arah ini. Kalau tadi aku jelasin liftnya kan dari lantai yang kedua, yang paling bawah. Nah kalau yang lantai paling atas liftnya di sebelah sini. Jadi kita misalkan turun dari mobil mau naik ke kamar itu langsung enak guys di situ. Dan ini sudah ada lampu-lampunya yang pakai yang model tanam seperti ini. Ini CCTV satu ya. Kalau di kamar nggak ada CCTV guys. Nah kalau kayak yang di kamar tidur paling utamanya itu udah pakai smart door lock. Nih, udah pakai smart lock dan 1,5 ya ini sebutnya ya, 1,5. Karena kan kamarnya besar. Kalau misalkan mau masukin furnis biasanya kan lumayan gede guys, kan di sini sudah ada area foyernya tersendiri di sebelah sini. Kalau misalkan mau kasih rak dan segala macem bisa di sebelah sini guys. Nah untuk tempat istirahatnya teman-teman bisa tempatin di sini ya. Ini kasurnya side table itu menghadap ke arah sebelah sana. Ada drop ceiling, 2 AC split guys. Ini satu di area walk-in closetnya itu juga masih ada. Nah ini ada private balcony juga menghadap ke taman kering yang ada di belakang rumah. Nih, ukurannya pas. Ini aku syuting di jam 12:30, ada matahari di sebelah sini. Jadi kalau kita mau jemur handuk dan macam-macam itu pasti kering dan nggak lembab teman-teman. Jadi teman-teman lihat ya tamannya kalau dari atas, dan penghalang temboknya di belakang itu sudah setinggi ini. Sepertinya di belakang juga masih belum ada rumah ya Pak ya, gitu. Di belakang belum ada rumah guys. Jadi anginnya makanya masih kenceng seperti itu. Lanjut lagi untuk di area walk-in closetnya di sebelah sini. Nah nanti teman-teman tinggal pasangin interior, diukur-ukur ya. Jadi kayak tekuan-tekuan ini supaya kita maksimal nyimpen barangnya. Ada AC-nya juga, jadi enak teman-teman. Di sebelah sini jadi meja rias juga bisa. Nah kalau di kamar mandi dalamnya udah dikasih pintu kaca blur seperti ini. Wah gila, karena ini kamar tidur paling utama, sanitarinya vibes-nya lebih luxury lagi. Gila, ini sudah ada 2 kaca box ya buat area klosetnya sendiri. Ini toilet bowl-nya beda sama yang tadi, jadi ini lebih besar guys. Terus untuk di mandinya itu sudah dapetin 2 shower, head shower sama hand shower seperti ini. Wah
Ini kalau biasanya seperti ini tuh water heaternya biasanya sentral guys, seperti itu. Jadi semuanya udah ketata rapi dan shower nets-nya udah pakai logo-logo kayak sirip ikan kayak gini. Keren ya. Ini kayak diukir manual loh ini, bukan tempelan guys. Nah, ada bathtubnya juga. Bathtubnya gede ya ini. Ini termasuk ukurannya yang jumbo juga. Nah, ini nanti kamu tinggal buka buat jadi sirkulasi udara ya guys ya. Nah tuh. Jadi nanti di sini juga masih ada space buat kita taruh lilin aromaterapi dan lain-lain. Ada wall panelnya juga di sini, lampu LED. Jadi dapat gitu loh suasananya, luxury-nya. Double wastafel ini sudah pasti ya kalau di rumah-rumah luxury double wastafel. Nah nanti kamu tinggal tambahin kabinet. Jangan lupa nanti kabinetnya pakai yang gini-gini ya, kayu-kayu. Terus tuh deh, teman-teman lihat yang di atas udah pakai aksen kayu-kayu seperti ini. Jadi luxury dari luar, dalam, walaupun sampai ke kamar mandi pun teman-teman juga bisa nikmatin. Enak ya kalau punya rumah yang udah tamannya udah tertata rapi seperti dia. Intinya sih rumah-rumah baru yang ada di Citraland sekarang itu 5 aja tuh nggak mungkin habis guys. Jadi udah stoknya makin menipis. Kamu mau lihat atau mau beli rumah lagi kayak gini tuh kayak 2 tahun nungguan selama itu. Kalau rumah ini memang sudah masuk dengan kriteria keluarga kamu, langsung buruan jadwalin survei bareng Gio di nomor WhatsApp di bawah ini. Nanti aku akan ajak kalian keliling. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya. Oh ya, buat teman-teman kalau misalkan ada properti, nggak harus rumah ya, mungkin ada ruko ataupun tengah kota ataupun di Surabaya Timur, boleh titipin di Gio Property. Nanti DM aja. See you di rumah lainnya. Thank you.